Sebelum kita mulai, yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu. Nggak ada 5 detik kok guys, buruan. Mbah Kerir channelnya teknik pendingin dan tata udara. Kapan proses pendinginan dan pelembaban perlu dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada part 3 ini kita masih melanjutkan dari part 1 dan part 2 dalam pembahasan pendinginan dan pelembaban udara campuran. Nanti bisa dilihat di part 1 dan part 2. Untuk part 3 ini saya membuat 2 ilustrasi, yaitu ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang pertama adalah udara campuran 31,5 derajat Celcius 55%, kita lewatkan koil pendingin. Ternyata udara 31,5 derajat Celcius, titik embunnya itu 21,5 derajat Celcius. Kemudian kita lewatkan koil pendingin yang di atas titik embunnya, misalnya 25 derajat Celcius. Setelah lewat udara itu, maka akan terjadi penurunan temperatur dan RH-nya akan naik karena tidak sempat udara itu mengalami kondensat atau pengembunan, atau tidak sempat mengalami udara itu meneteskan air di saluran drainasenya. Kemudian di ilustrasi yang kedua sama, temperaturnya 31,5 derajat Celcius 55%. Kemudian udara itu dilewatkan ruang AHU, di situ ada spray air ya, temperaturnya 18 derajat Celcius. Ini temperaturnya di bawah temperatur titik embunnya udara 31 ini ya, sehingga udara itu mengalami yang namanya temperatur turun, RH-nya naik. Ini perhatikan, sama-sama temperatur turun, ini ya, temperatur turun, sama-sama RH naik. Tetapi perlu dicermati, kalau di sini jumlah airnya itu tetap, tetapi kalau di sini jumlah airnya ditambahkan atau RH kuantitasnya ditambahkan. Ini ya, ini lah. Air yang sudah didinginkan ini, maka diprosesnya namanya water chiller, atau air yang dispraykan sudah didinginkan di sistem refrigerasi. Nah, ini 2 ilustrasi ini perlu dicermati ya, beda proses 1 dan proses 2. Timbul pertanyaan, mengapa udara perlu didinginkan dan perlu dilembabkan? Mengacu kepada Handbook of Air Conditioning System Design, buku induknya teknik pendingin karangan Kerir ya, Kerir Air Conditioning Company. Kemudian Modern Refrigeration and Air Conditioning, dan juga A Textbook of Refrigeration and Air Conditioning mengisyaratkan sama, yaitu udara yang didinginkan dan dilembabkan maka mengurangi jumlah udara suplai, di mana pelembaban diperlukan untuk mengurangi jumlah udara. Maka panas sensibel ruangan harus diambil dalam jumlah panas laten dari pelembaban yang ditambahkan. Jadi misalnya udara yang dibutuhkan 1 kilo untuk pengkondisian udara ruang produk ya, tapi dengan didinginkan, dengan dilembabkan, maka udara itu tidak mencapai 1 kilo. Jadi bisa kurang dari 1 kilo. Kemudian karena udara yang dibutuhkan lebih sedikit, maka mengurangi besarnya motor fan yang dipakai. Ini ya. Ini perlu dicermati mengapa udara perlu dilembabkan.
Kapan proses pendinginan dan pelembaban dilakukan? Proses cooling dan proses humidity atau humidification dilakukan. Berarti logikanya saat itu adalah udara dalam kondisi hot dan udara dalam kondisi kering. Manakala udara itu panas, manakala udara itu kering dan tidak dikehendaki, maka solusinya adalah didinginkan dan dilembabkan. Jadi kapan proses pendinginan dan pelembaban dilakukan? Manakala udara itu panas dan kering, sehingga perlu didinginkan dan dilembabkan. Jangan lupa ya, ikuti terus video-video lain dari Mbah Carrier Channel, tempat sharing tentang teknik pendingin dan tata udara. Oke.